Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Wirasanti dari kelas 1 MPIP akan sedikit menjelaskan tentang puisi Biang Lala karya Abdul Wahid secara struktural semiotikal. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui makna dari teks tersebut, dan beberapa puisi dari Abdul Wahid syarat dengan bahasa kiasan yang berupa ungkapan khas milik Abdul Wahid yang selalu didengung-dengungkan oleh generasi muda. Selain itu, puisi karya Abdul Wahid memiliki banyak unsur kepuitisan yang memiliki keindahan apabila dibacakan. Antara lain, puisi tersebut adalah tanda pengenal pada tanggal lahir, dan yang terakhir, ulang tahun. Ketiga puisi tersebut dianalisis secara semiotik untuk dapat diungkapkan isi dan makna dari puisi tersebut. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif yang memaparkan tulisan berdasarkan isi karya sastra, sedang teknik penulisannya adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puisi dapat dijadikan bahan bacaan dan pesan-pesan untuk diketahui oleh pembaca. Yang pertama, biografi pengarang. Nama lengkap dari Abdul Wahid adalah Abdul Wahid Bambang Soeharto atau biasa disapa dengan Abdul Wahid BS atau AWBS. Lahir di Lamongan tanggal 7 Oktober 1966, umur 54 tahun, adalah seorang akademisi dan sastrawan Indonesia. Ia adalah staf pengajar di IAIN Purwokerto dan Universitas Ahmad Dahlan. Pendidikan yang ditempuh oleh Abdul Wahid antara lain Universitas Gadjah Mada dan Universitas 11 Maret. Dan yang kedua adalah teori dan metode struktural semiotika Michael Rivater. Menurut Michael, dalam Pradopo 1999 halaman 77 menjelaskan 4 hal penting dalam pemaknaan puisi, antara lain: yang pertama, puisi yang ekspresi tidak langsung menyatakan suatu hal dengan arti lain. Yang kedua, pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Dan yang ketiga, matrik, model dan varian-varian. Dan yang keempat, hipogram. Pemaknaan dalam puisi yang dilakukan dengan cara pembacaan semiotik ada 2 teknik. Yang pertama, pembacaan heuristik, dan yang kedua, hermeneutik. Yang pertama, pembacaan heuristik merupakan pembacaan semiotik tingkat pertama karena pembacaannya hanya berdasarkan konvensi masyarakat. Dan yang kedua, pembacaan hermeneutik merupakan pembacaan ulang dengan memberikan penafsiran. Pembacaan ini memberikan penjelasan bagi pembaca. Semiotik tingkat kedua dikarenakan pembacaannya menggunakan konvensi sastra. Dan yang terakhir adalah sajak karya Abdul Wahid BS. Yang pertama adalah tanda pengenal, yang berisi tanda pengenal yang paling abadi, tanpa kertas, tanpa bekas, tanpa sebab mengenang ia entah hingga kapan ia tiba. Tanda pengenal yang paling tidak abadi, pakai kertas, pakai berkas, pakai akibat menghadang, ia pasti sampai lawan tiba. Yogyakarta, 9 November 2017. Penjelasan per bait. Pada bait pertama, kata tanda pengenal yang paling abadi, tanpa kertas, tanpa bekas, merupakan tanda pengenal seseorang yang tidak akan pernah hilang, seperti kebaikan seseorang yang dilakukan. Pada bait kedua, kata tanda pengenal yang paling tidak abadi, pakai kertas, pada bait ini adalah kebalikan dari bait yang pertama. Tanda pengenal menggunakan kertas tidaklah abadi dan pasti akan hilang. Puisi yang kedua berjudul Ulang Tahun, yang berisi ulang tahun bukanlah hanya tahun yang berulang, ia adalah pejalan kaki yang mengukur trotoar tak terhingga. Sampailah di sebuah tikungan usia, ia berjumpa denganmu, tiba-tiba ia jatuh cinta kepada alis matamu yang lebat seperti hutan dan hujan masa kecilnya. Ulang tahun bukanlah hanya tahun yang berulang, ia adalah pejalan hatimu yang membaca begitu telaten halaman dari hari ke hari. Sampailah di sebuah alenia usia, ia menemukan jawaban yang selama ia pandangi wajahmu, kemanapun arah yang dituju, seperti matahari dan pelangi masa kecilnya. Yogyakarta, 10 Juni 2018. Penjelasan per bait. Pada bait pertama, pada kata pejalan kaki yang mengukur trotoar tak terhingga, maksudnya adalah kiasan bagi orang yang mengukur umurnya, maka tidak akan bisa. Dan pada bait kedua, pada kata sampailah di sebuah tikungan usia, berarti seorang yang telah sampai pada usia yang bisa dikatakan tua. Pada bait yang ketiga, pada kata berjalan hatimu yang membaca begitu telaten halaman dari hari ke hari, berarti seseorang yang telah mengalami perjalanan dari hari ke hari dan
tak terasa umurnya sudah menua. Dan pada bait yang terakhir, pada kata sampailah di sebuah alenia usia, berarti seseorang yang telah mencapai titik di mana ia sudah bisa dikatakan tua. Dan puisi yang terakhir berjudul Pada Tanggal Lahir, yang berisi, aku tidak akan mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu. Setiap pagi memberi udara yang berbeda pada nafas, dan cinta tidak mau mengucapkan kata yang sama. Selalu kau, aku menjumpai cara yang berbeda untuk bahagia. Yogyakarta, Februari 2019. Penjelasan per bait. Pada bait pertama, pada kata setiap pagi memberi udara yang berbeda nafas, berarti seiring dengan berjalannya waktu ia akan merasakan perbedaan pada fisiknya. Dan pada bait yang kedua, pada kata cinta tidak mau mengucapkan kata yang sama, berarti seseorang yang tidak mau mengucapkan cinta, ia lebih memilih untuk mencari jalan lain agar bisa bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.